kita bakal bahas mengenai judging dan perceiving. Elemen keempat di MBTI yang banyak banget disalahartiin sama orang-orang. Percaya? Pernah nggak kamu mikir kalau orang yang judging itu emang suka ngejudge banget? Kayaknya bagi mereka menemukan sisi negatif atau hal negatif itu gampang banget. Atau orang perceiving itu orang yang punya persepsi yang tepat dan cepat banget nih terhadap orang dan peristiwa. Atau judging dan perceiving itu identik sama kedudukan seseorang dalam organisasi. Kalau emang kedudukan udah tinggi, biasanya udah jadi judger. Tapi kalau masih belum, biasanya jadi perceiver. Kalau aku sih pernah guys. Tapi setelah dicari tahu lagi, ternyata judgment dan judging, perception dan juga perceiving, serta kedudukan dalam organisasi dan judging dan perceiving itu ternyata tidak berkorelasi. Terus apa sih sebenarnya perceiving dan juga judging itu? Jadi, judging dan perceiving adalah indikator bagaimana kita lebih suka menjalani hidup dan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Sebagai orang yang lebih terencana dan terstruktur atau sebagai orang yang bebas dan terbuka. Judger suka mengatur dan juga merencanakan segala sesuatu agar semuanya terstruktur dan dapat dieksekusi dengan cepat. Suka buat to-do list, gak suka dikejar-kejar deadline, dan memisahkan waktu belajar, bermain, atau bekerja. Kalau bisa dikerjain sekarang, ya kenapa nggak dikerjain sekarang aja? Dan kalau bisa sekarang selesai, kenapa enggak? Dan pasti bisa selesai sekarang. Perceiver, seseorang yang spontan dan juga fleksibel, lebih menyukai untuk beradaptasi dibandingkan mengatur segala sesuatu. Lebih suka mengerjakan tugas saat mendekati deadline karena merasa termotivasi saat tenggang waktu semakin sempit. Serta dapat bekerja sambil bermain. Judger bisa melihat seorang perceiver sebagai seseorang yang terlalu cuek, tidak produktif, tidak penuh pertimbangan, suka menunda dan tidak dapat mengambil keputusan. Perceiver dapat melihat seorang judger sebagai seseorang yang terlalu kaku, tidak fleksibel, keras kepala, terlalu terikat dengan peraturan, serta membuat keputusan terlalu cepat. Perbedaan ini tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana supaya kita dapat bekerja sama? Kalau kamu perceiver dan menghadapi judger, kamu bisa membuat tugas yang jelas dan spesifik, serta menawarkan plan bagaimana judger dapat melakukan tugas tersebut, atau membiarkan judger membuat plannya sendiri. Selain itu, hindari juga mengganti ide atau tugas di last minute atau menit-menit terakhir, karena judger tidak suka adanya perubahan di menit-menit terakhir. Mereka cenderung untuk melakukan tugas setelah memiliki to-do list. Makanya pasti kesel dong kalau misalnya tugasnya udah setengah jalan, tapi malah diganti. Kalau kamu judger dan menghadapi perceiver, kamu juga bisa memberikan perceiver kesempatan untuk bertanya, berpendapat, atau berdiskusi mengenai opsi-opsi yang ada. Karena perceiver bekerja paling efektif dalam ledakan energi yang singkat. Jadi ada kemungkinan dalam kesempatan itu mereka melontarkan ide-ide yang inovatif dan juga kreatif. Namun, judger juga harus memastikan bahwa perceiver menerima informasi dengan benar. Karena sayang kan kalau udah setengah dikerjain tapi ternyata informasinya salah. Udah dikerjain dengan sungguh-sungguh tapi ternyata gak bisa dipakai. Sayang kan? Dan apapun pilihan kalian, mau dilihat orang sebagai perceiver atau judger, dua-duanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan kalau misalnya kalian mikir, kok kayaknya aku punya dua-duanya ya? Aku tuh bisa jadi judger dan juga bisa jadi perceiver. Yes, itu bisa banget. Karena sebenarnya judging dan perceiving itu kan bagaimana orang lain melihat kita ya. Tapi bisa jadi saat kita ada di dunia kita sendiri atau sedang memikirkan sendiri, seorang yang judger bisa juga jadi seorang yang perceiver. Tapi kalau di dunia luar, dia memang lebih suka dilihat sebagai judger. Atau juga kalau misalnya kalian perceiver, sebenarnya di dalam diri kalian, kalau kalian sendiri, kalian juga bisa sebagai judger. Itu bisa kok dua-duanya. Nah, luar biasa kan kita sebagai ciptaan Tuhan? Makanya kita punya potensi yang besar. Tinggal kita gali aja dan terus latih potensi yang kita miliki.
See you in another video. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di like. Kalau kamu punya komentar dan saran, bisa ditulis di komentar di bawah. Kalau misalnya kamu gak mau ketinggalan video aku, jangan lupa untuk di subscribe. Aku bakal upload setiap hari Rabu dan Sabtu. Bye-bye.